Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lil-nufus wa Untuk nuran mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kesiapan oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat jadi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita, pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah As-Suhaili rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pengajian kita masih dengan pembahasan ahkamul muamalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, setelah kita menuntaskan pada pertemuan yang lalu ahkamul ijarah, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad sewa menyewa, insyaallah pada malam ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, al-ji'alatu atau al-ja'alatu. Boleh dibaca al-ji'alatu atau al-ja'alatu. Awil wa'du bil jaizati, atau di dalam bahasa hukum disebut dengan al-wa'du bil ijazati. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, promise for reward, janji untuk memberikan sesuatu jika orang tersebut berhasil melakukan apa yang kita minta. Nah, itu di dalam fikih disebut dengan ji'alah, Bapak Ibu. Jadi seandainya kita
membuat sayembara. Siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit ibu kita yang sedang menderita stroke, maka saya akan beri hadiah berupa mobil Innova baru kepada orang tersebut. Sembuh orang tua kita, bisa berjalan kembali, bisa bergerak kembali seperti sedia kala, maka wajib hukumnya kemudian kita penuhi apa yang telah kita janjikan sebelumnya. Di dalam fikih itu disebut dengan ji'alah. Insya Allah mulai malam ini dan seterusnya kita akan membahas pembahasan mengenai ji'alah atau promise for reward, janji untuk memberikan penghargaan terhadap orang yang telah berhasil melakukan apa yang kita minta sebelumnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tradisinya para ulama sebelum jauh dan mendalam membahas ahkamul ji'alah, hukum ji'alah di dalam syariat, terlebih dahulu Syekh Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan ji'alah tersebut baik lugatan maupun syar'an, baik secara bahasa maupun ji'alah secara syariat. Al-ji'alatu ta'riful ji'alati, definisi daripada ji'alah. Al-ji'alatu awi al-jumlu awil ja'ilati lughatan. Jadi boleh dibaca al-ji'alatu awil jumlu awil ja'ilatu lughatan. Secara bahasa ketiga istilah ini mempunyai makna ma yaj'alu lil insani ala fi'li syai'in aw ma yuqabul insanu ala amrin yaf'alahu. Kita memberikan sesuatu kepada seseorang setelah orang tersebut melakukan apa yang kita minta, setelah orang tersebut melakukan apa yang kita janjikan. Au ma yuqabul insanu ala amrin yaf'aluhu, atau seseorang memberi kepada orang lain karena dia melakukan apa yang kita perintahkan. Wa tusamma indal qanunina, di dalam qanun atau undang-undang. Ini tentu undang-undang yang ada di negeri Arab. Tidak digunakan istilah fikih al-ji'alah, tetapi digunakan istilah undang-undang. Di dalam bahasa undang-undang al-ji'alah itu disebut al-wa'du bil jaizah, yang janji untuk memberikan sesuatu terhadap orang yang melakukan apa yang kita inginkan. Fahiyya aqdun aw iltisamun bi iradatin munfaridatin. Maka Bapak Ibu, di dalam fikih ji'alah ini berbeda sedikit dengan jual beli yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ataupun akad sewa menyewa yang sudah kita kaji juga pada pertemuan yang lalu. Bedanya mana? Baik akad jual beli maupun akad sewa menyewa itu disebut akad dari dua belah pihak. Jika ada satu pihak saja yang tidak setuju dengan tawaran dari pihak yang lain, maka tidak sah terjadi akad jual beli. Begitu juga tidak sah akad sewa menyewa. Misalnya ada orang punya rumah, rumahnya mau disewakan. Oleh si penyewa, setelah dilihat, setelah disurvei, dipantau rumahnya itu dia tidak berkenan, maka tidak terjadi yang namanya akad sewa menyewa. Begitu juga Bapak Ibu, ada orang jual mobil, mobilnya bagus, dilihat dari luar. Setelah dicoba kemudian orang calon pembeli ini tidak berkenan, kurang nyaman setelah dikendarai.
maka tidak akan terjadi transaksi jual beli kalau tidak ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak, baik dari penjual maupun pembeli ataupun si pemberi sewa dan orang yang menyewa barang. Maka akad jual beli, akad sewa menyewa disebut juga dengan nuzulul muta'aqidain. Harus ada kesepakatan yang saling mengikat antara kedua belah pihak. Bedanya Bapak Ibu dengan ji'alah, kata Syekh Al-Baswari, ji'alah itu aqdun au iltizamun bi iradatin munfaridatin, suatu akad yang kemudian mengikat tetapi kehendaknya tidak dari dua belah pihak, tapi dari satu pihak saja, dari orang yang membuka ji'alah tersebut, penawaran ji'alah tersebut kepada orang lain. Kita sebut misalnya, siapa saja yang menemukan dompet saya yang jatuh, maka akan diberikan hadiah sepantasnya. Maka kemudian Bapak Ibu ada orang temui dompet kita yang jatuh, dilihat KTP di situ. Oh, saya tahu ini alamat dan terlalu jauh dari rumah saya, diantar. Walaupun orang yang menemukan dompet kita itu Bapak Ibu nggak tahu janji kita itu. Misalnya janji itu diucapkan dalam hati saja, atau janjinya diumumkan di surat kabar, di media sosial, dia buat status di Instagram atau status di Facebook, telah tercecer sebuah dompet, ada KTP, ada ATM, ada sejumlah uang. Pada siapa yang menemukan, tolong hubungi nomor HP ini, dan bagi orang yang menemukan akan diberikan hadiah sepantasnya. Kan sering seperti itu. Kalau dulu saya sering dengar itu di radio Baitur Rahman, sering itu. Di radio Baitur Rahman sebentar-bentar ada pengumuman kalau dulu itu orang yang tercecer dompet dan dokumen-dokumen berharga lainnya. Kalau sekarang sudah jarang di radio Baitur Rahman, lebih sering di media sosial, telah hilang sepeda motor. Masuk dalam grup WhatsApp kita. Hilang anak pun diumumkan di situ, Pak. Yang jangan hilang istri, itu bapaknya yang nggak benar. Kalau ada suami hilang istri, suaminya yang nggak benar. Tapi ada, Pak, jamaah kita pernah cerita satu orang, beliau belanja sama istrinya, temani istrinya belanja. Waktu pulang, Pak sendiri pulang, ibu ditinggal di pasar. Ada seperti itu. Nah, itu bapaknya yang nggak benar, ya, ninggalin istri di pasar, pulang sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya dompet kita yang tercecer itu ketemu, diangkat. Ya. Maka Bapak Ibu, semata-mata kita pernah berjanji membuat pengumuman atau hanya terbesit di dalam hati kita akan memberikan upah ataupun hadiah sepatutnya kepada orang yang mengantarkan dompet kita, maka hukumnya wajib saat itu, kan? Tidak boleh tidak, wajib. Nah, maka disebut dengan iltizamun bi iradatin munfaridatin, sepihak. Walaupun orang yang menemukan dompet kita tidak berharap hadiah dari kita. Jadi tidak butuh persetujuan orang yang menemukan dompet kita, tidak butuh, Pak. Dan juga dia tidak butuh pengumuman dan tidak butuh tahu kalau kita pernah berniat atau mengumumkan siapa saja yang menemukan dompet kita akan kita beri hadiah, tidak perlu. Nah, itu yang dimaksud dengan aqdun au iltizamun bi iradatin munfaridatin. Dalam ji'alah itu sepihak. Maka ketika itu diniatkan, ketika itu terucapkan atau terumumkan, maka jadi wajiblah kepada yang mengumumkannya, kepada yang meniatkannya,
jika dompetnya ditemukan, dia wajib memberikan hadiah sepantasnya kepada orang tersebut. Nah, jangan ngelak, dosa kalau ngelak itu sudah dibuat hukuman. Walaupun tadi orang yang menemukan dompet dan berharap, ya sepantasnya ya sesuai Pak. Misalnya dompet kita Pak, mohon maaf, saya pernah makan satu kali di warung makan. Nah, di warung makan di daerah Sigli, makan di situ. Mau pergi ke Losmawe, HP saya tercas. Nah, di rumah makan itu, berangkat saya lupa ambil HP. Ya, baru ingat Pak, habis sudah sampai di Losmawe. Aduh, ini nggak bawa HP. Sekarang kan nyawa HP itu. Ya Allah, semoga nanti di rumah makan itu jagalah HP saya. Besok saya balik malam ceramah di Losmawe, besok paginya setelah ceramah subuh balik. Saya singgah lagi di situ Pak. Dan niat seandainya HP saya ketemu yang nyelamatin HP saya kasih sedekah. Sampai ternyata HP kita dijaga. Nah, oh ya ini HP Bapak. Ya, saya nggak tahu mau telepon kemana karena HP-nya kan terkunci. Nah, akhirnya dia serahkan HP dengan cas. Saya kasih hadiah 50.000. Itu wajib udah hadiah itu. Kenapa? Karena sudah kita niatkan dalam hati kita. Ya, itu bukan nazar. Nazar beda lagi. Nah, kalau nazar kita ingin terhadap sesuatu, ya bukan barangnya hilang. Kalau barangnya hilang, nah, itu namanya ji'alah, bukan nazar. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wasyar'an, adapun secara syariat yang dimaksud dengan ji'alah adalah iltizamu iwadin maklumin ala amalin mu'ayyinin, terikatnya orang yang mengucapkan untuk memberikan ganti rugi tertentu terhadap orang yang telah melakukan sesuatu kepada kita. Ya, kalau nazar urusannya dengan Allah Pak ya. Nah, kalau saya diberikan rezeki 1 bulan 30 juta, maka saya akan mewajibkan sholat tahajud tiap malam. Itu kan dengan apa? Nazar. Tapi kalau dengan manusia, kalau seandainya ada orang yang bisa menyembuhkan orang tua saya berkaitan dengan manusia, maka dokter itu atau tabib itu akan saya berikan hadiah 1 unit mobil Innova baru. Nah, maka itu ji'alah. Jadi wajiblah bagi kita seandainya orang tua kita sembuh, kita beri mobil Innova baru kepada orang tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa arwafaha al-malikiyah, para ulama Maliki tidak jauh berbeda, walaupun diperinci sedikit di dalam definisinya. Yang dimaksud dengan ji'alah ini hampir sama, beriris-irisan dengan ijarah, dengan sewa menyewa. Maka ulama Maliki memaknai ji'alah itu bi'annaha al-ijaratu ala manfaatin maznunin usuliha. Sebenarnya ji'alah itu adalah ijarah, tetapi terhadap suatu manfaat yang belum pasti bisa kita pakai manfaat tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, kata ulama yang bermazhab Maliki, tidak ada beda ji'alah dengan ijarah, ji'alah dengan sewa menyewa. Cuma dalam transaksi sewa menyewa, barang yang mau kita manfaatkan harus jelas. Ya kan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mau sewa rumah harus jelas, kamarnya berapa yang bisa pakai, fasilitasnya apa saja, airnya PDAM atau sumur. Kalau PDAM atau sumur ada pompa airnya, nggak ada sandulnya, dan listriknya berapa ampere. Nah, harus dijelaskan. Tetapi ji'alah itu Pak, manfaatnya belum tentu. Ya, kalau
mobil saya yang hilang ketemu kembali, belum tentu. Tapi kalau mobilnya betul-betul ketemu, maka kita wajib memberikan upah kepada orang yang sudah kita janjikan, yaitu orang yang menemukan kembali mobil kita yang hilang, atau orang yang bisa menyembuhkan kembali orang tua kita yang sakit, upah. Jadi kata Imam Malik, sebenarnya janji Allah itu hampir tidak ada beda dengan ijarah. Bedanya apa? Kalau ijarah transaksi sewa menyewa, barang yang disewakan jelas manfaat yang ingin digunakan. Di dalam ji'alah masnunun usuliha, manfaatnya belum pasti. Boleh jadi ada, boleh jadi enggak. Kalau enggak, namanya usaha. Maka kita tidak wajib memberikan apa yang kita janjikan. Orang tua kita diobati sama dokter, sama kondim, ternyata tidak sembuh. Maka janji Innova tadi tidak harus kita serahkan, paling upahnya saja, upah harian itu. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian para ulama di sini memberikan sekian banyak contoh daripada keberlakuan ijab atau keberlakuan ji'alah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mislu qaulil qail, sebagaimana ucapan sebagian orang, man rudda alayya dabati syadidan, barang siapa yang bisa menemukan kembali ontaku yang sudah liar, yang sudah pergi meninggalkan kandangnya, au mata iddai, atau perhiasan saya yang hilang. Ya, biasanya kalau perhiasan ini paling sering tinggal di masjid. Nah, saya juga tidak tahu kenapa orang kok banyak tinggal barang-barangnya di masjid. Di Masjid Oman itu Pak, setiap tahun setelah 1 tahun kan hukum lukata itu kan wajib kita jaga barang cecer selama 1 tahun dihukumkan. Nah, setelah 1 tahun Pak, dianggap sudah tidak ada yang punya. Ada yang tercecer gelang emas, ada yang tercecer jam redik, jam mahal, ada apa? Pernah sekali tahun Pak, barang-barang tercecer itu apakah cincin emas, cincin perak, cincin giok, atau gelang emas, gelang perak, gelang mutiara, gelang giok, atau jam tangan mewah. Pernah 1 kali setelah dilelang dapat uang ratusan juta juga. Kayaknya orang tinggal barang itu tidak keluarkan zakat, akhirnya tinggal barangnya. Mungkin ya dia nggak ambil lagi, kenapa orang jauh Pak? Misalnya orang melabuh atau orang tapak tuan singgah ke Masjid Oman, duduk, lupa jam tangannya ambil balik, cecer situ. Ditunggu-tunggu, mungkin dia ingatnya mana jam tangannya, juga ingat kalau kececernya di Masjid Oman misalnya. Nah, akhirnya dijual bisa ratusan juta Pak, itu setiap tahun yang banyak yang tercecer itu. Nah, kita berjanji awata'in baik, siapa saja yang menemukan perhiasan saya yang hilang, au bana lihadzal haid, atau siapa saja yang bisa membangun dinding rumah saya ini, au kufrun lihadzal bidri, atau siapa saja yang bisa menggalikan sumur kepada saya, hatta yasila ila ma, sehingga ketemu air di situ. Selama ini gali-gali nggak pernah ketemu air. Siapa saja yang bisa gali sumur dapat air, au khatari khamisan au sobat, atau siapa saja yang bisa menjahitkan pakaian ataupun baju seperti yang saya inginkan, puas rasanya pakai baju itu, falahu hakadha, maka dia akan mendapatkan ini itu yang kita janjikan kepada orang tersebut. Maka janji kita itu wajib kita penuhi. Maka Bapak Ibu, ji'alah ini sebenarnya sering sekali yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak tahu hukum syariatnya. Maka nggak heran Bapak Ibu, tidak jarang orang setelah janji ini janji itu, setelah barang atau setelah permintaan kita dikerjakan, janji tinggal janji.
Saya ada jamaah cerita kasihan itu. Dia pegawai di salah satu toko kerja sama orang. Ya, kebetulan tokinya itu orang Aceh juga Islam. Cuman cara pikirnya seperti orang Yahudi. Itu nggak baik toki. Tokinya punya banyak utang sama orang, ratusan juta. Ditagih-tagih nggak bisa, nggak bayar-bayar. Akhirnya sudah capek, sudah stres sendiri tokinya. Tokinya kemudian kumpulkan karyawannya. Siapa saja kalian yang bisa menagih utang 150 juta ini sama customer kita itu, maka dia akan saya kasih sebanyak 10%. Jadi 10% dari 150 berapa? Berapa Pak Maria? 15 juta. Nah, itu janji jialan kan diiradati validasi pihak saja dari dia yang menyatakan itu, maka jika terucap sudah wajib. Jika yang dia minta itu berhasil dilakukan, maka bersungguh-sungguhlah karyawannya itu. Ya, karena tadi ada 15 juta yang dinanti. Ya, kalau karyawan minta kan beda dengan toki, Pak ya. Kalau toki mungkin teman itu gak enak. Karyawan kan bisa ketok meja. Nyoh nawarin. Nah, akhirnya lunas utangnya dalam waktu 2 minggu kebayar. Caranya gimana? Jangan tanya caranya. Yang jelas orangnya berotot, badannya besar. Nah, yang penting lunas. Setelah lunas janji tidak jadi itu dosa. Nah, cuma dikasih 5 juta rupiah. Biasanya kan gitu Pak. Ketika di laut, dekul itu janji. Atetron adalah kalau ingin cerita. Kan gitu orang bilang. Ini tidak benar. Nah, maka penting sekali. Ya, berulang kali kita bilang bagi Bapak Ibu, terutama yang profesinya berdagang, yang baiknya hadiri pengajian seperti ini supaya kita tahu batasan halal dan haram di dalam syariat kita, terutama dalam hal tijarah perdagangan. Bahkan dulu kalau di zaman Rasulullah buka pasar, setiap kali Nabi Muhammad buka pasar, siapapun boleh berdagang, boleh masuk ke pasar itu, tapi dengan satu syarat. Dia harus mengaji fikih muamalah kepada sahabat-sahabat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah yang punya kapasitas untuk mengajarkan fikih muamalah kepada para calon pedagang. Nah, itu dulu di zaman Rasulullah. Hatta orang Yahudi. Ya, kan masalah muamalah ini kan tidak apa-apa Bapak ya. Kita beli barang dari orang Yahudi beli barang dari kita, tidak masalah muamalah. Kita pergi, kayaknya toko orang Cina lebih bagus pelayanannya daripada pergi ke toko orang Cina, tidak masalah. Memang itu dagang seperti itu. Yang dicari sama customer kan barang yang paling murah, yang kualitasnya bagus, dan pelayanannya yang paling baik. Kalau orang Islam Pak Haji, tapi muka muterok, anak remeh, anak dekik, tidak mudah senyum, barangnya mahal, servisnya kurang, maka pasti orang tidak akan pergi, tidak akan belanja di toko itu. Pasti. Maka Pak, kami ada kelola toko dari dana wakaf jamaah yang kita kelola. Alhamdulillah tahun ini mencatatkan laba bersih 119 juta bersih. Insya Allah 119 juta itu kita salurkan kepada fakir miskin. Sudah saya umumkan di koran hari ini. Ya, sudah kita akan cari beberapa pesantren yang masuk anak yatim. 60% kita kasih ke daya wakaf Barbate. Ada 56 orang santri fakir miskin mualaf dan yatim di situ dari 18 kabupaten kota. 60%-nya sudah kita berikan ke situ. 40%-nya masih kita pegang dan akan kita bagi ke
ke mereka yang membutuhkan yang lainnya. Alhamdulillah berkah. Ya. Tahun pertama cuma 70 juta keuntungannya. Tahun kedua 119 juta. Moga tahun depan bisa 200 atau bahkan bisa sampai 300 juta sehingga bisa kita bantu banyak orang. Uang wakaf Bapak Ibu sedikit pun tidak berkurang, modalnya masih ada, tapi manfaatnya uang yang akan kita bagi. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah berwakaf, kalau saya masih hidup, saya akan jaga amanah ini sampai saya meninggal dunia. Pahalanya akan terus mengalir. Duit yang sudah Bapak Ibu wakaf itu sepeser pun tidak berkurang. Yang kita bantu orang ini dari mana? Produktif wakaf yang kita putar dalam bentuk usaha, itu yang akan kita bagikan kepada fakir miskin. Nah Bapak Ibu, saya tanya, kadang-kadang saya ikut dagang juga kalau nggak ada kerja, misalnya kayak hari Jumat, saya nggak ngajar kalau hari Jumat itu. Pulang pengajian dari Baitul Musyahadah, yang menutup, biasanya saya singgah. Saya duduk jadi kasir Pak, kadang-kadang akan beras juga. Nggak beras juga. Nah, jadi saya tanya sama ibu kan belanja di tempat ini. Padahal dikit aja kita kasih lebih, Pak. Apa kita kasih lebih? Servis. Siapapun yang belanja di tempat kita, sedikit atau banyak, pegawai kita wajib angkat barang itu, masukkan ke dalam mobil atau antar sampai ke sepeda motor pelanggan kita, sedikit ataupun banyak. Tempat lain nggak ada kasih pelayanan seperti itu. Saya kontrol. Kalau ada yang malas-malas, besok kita ganti. Gaji pegawainya lebih banyak. Di toko-toko sebelah 70.000 pegawai, di toko kita 100.000 sehari. Manajer tokonya di toko lain 100.000, di tempat kita 130.000 sehari. Kemudian datang yang jaga toko kita itu manajernya, Pak Ilham. Ustaz, ini kalau kita buka sampai malam, kayaknya lebih banyak untungnya. Ya, bisa sampai 15 juta per hari untungnya kalau kita buka sampai malam. Oh jangan, saya bilang, kalian wajib ngaji juga. Kalau nggak ngaji, kalian nanti duit-duit wakaf ini kalian bawa lari. Jadi pegawai toko itu saya wajibkan dalam seminggu minimal dia 3 kali hadir pengajian. Nah, terserah pengajian saya boleh, pengajian yang lain boleh, wajib store foto. Nah, hadir pengajian saya misalnya, atau pengajian Ustadz Fahrudin, atau pengajian Teguh Masrul Edi, wajib foto kasih. Nah, supaya Pak Kaplan, BJ Kaplan. Kalau enggak, karena dia yang tahu pembukuan kan dia Pak, kita nggak bisa cek tiap hari. Nah, alhamdulillah sudah ada keuntungan 119 juta setelah potong zakat 2.800.000. Zakat kita 2.800.000, zakat juga masih saya pegang sekarang di rekening yayasan. Insya Allah akan kita bagi, termasuk saya tadi sudah telepon sama Pak Irwandi, pengelola BBC ya, jamaah BBC. Insya Allah sebagian mauquf alaih produktif dari wakaf itu akan kita kasih ke pengelola jamaah BBC untuk rumah duafa. Ini rumah duafa seri ke-10 sudah mau diserahkan kunci minggu ini katanya ya, minggu ini diserahkan kunci. Jadi baru scan ya. Jadi insya Allah rumah duafa ke-11, tapi kata beliau ini sampai awal bulan 12 sudah sudah ada penceramah. Saya minta saya yang ceramah sekaligus ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang berwakaf, kalau ini tanggung jawab kami akan serahkan manfaatnya. Pada saat ceramah BBC tanggal 7 kami berencana dengan beberapa jamaah pergi ke Malaysia dan Thailand, safari dakwah di Malaysia dan Thailand, baru balik mungkin tanggal 14. Setelah tanggal 14 nanti bantuan itu akan kita serahkan dalam pengajian subuh BBC setelah tanggal 15 insya Allah. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ingin kita sampaikan? Pelayanan.
ya, harus ramah, harus murah senyum. Nah, itu penting sekali. Yang mana wajah. Coba Bapak Ibu pergi ke kantin atau ke kafe, ya, dia taruh kue Pak dari sela-sela badan kita. Dia taruh air, kadang-kadang airnya tumpah ke badan kita. Nggak ada kata maaf. Coba pergi ke Jakarta, maaf mau pesan apa? Maaf dulu Pak, ya kan? Karena mengganggu orang lain bicara. Kalau di kita kan enggak. Nah, kurang ramah orang kita itu, kurang basa-basi. Bio kan harus seperti itu, bio punjir dulu. Nah, harus seperti itu, harus ada basa-basi itu kita latih. Ya, karyawan-karyawan di situ kita latih, salah satunya dengan cara pengajian sehingga mereka nggak jadi kaplak, nggak jahat, nggak manipulasi dalam melakukan pembukuan keuangan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan malam ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali pengajian kita ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nasrul min al-fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.